Selamat Ya, malam, kembali saya menyapa teman-teman semua. Nama saya Tio Pansipahutar, panggilannya biasa Tio. Kenapa saya selalu singkat Tio, karena Tiopan identik dengan laki-laki, jadi suka salah. Kalau nggak ngeliat langsung suka dipanggil Bang, dipanggil Bapak gitu ya. Jadi saya disarankan oleh ada seseorang, ya singkat saja Tio untuk panggilan. Begitu juga dengan kalau di buku saya yang bersifat populer, saya tulis nama saya TIO aja. Kalau di buku yang resmi, yang akademik itu Tio Pansipahutar. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang juga jadi konsultan dan juga peneliti dan juga lagi menulis buku yang ketiga untuk rancangan sampel pada penelitian kesehatan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa publish dan juga menulis beberapa paper hasil penelitian saya terkait dengan stunting pada anak di Indonesia dan juga pemetaan COVID-19. Saat ini saya juga tergabung dalam tim peneliti di FKM UI untuk membantu penelitian COVID-19 dan juga saya tergabung dalam tim konsultan untuk kementerian dalam hal membuat rancangan percepatan pencegahan stunting di Indonesia untuk intervensi gizi spesifik. Itu perkenalan singkat. Oh ya, saya sudah menikah. Saya punya 3 anak, 3 perempuan ya. Nah, kalau mau membeli buku saya bisa tanya ke panitia, nanti saya kasih tahu atau bisa cek di IG saya. Ya, itu untuk perkenalan singkat. 15 menit waktu yang diberikan oleh teman-teman panitia, saya kira tidak bisa menggambarkan banyak ya. Nanti mungkin teman-teman bisa tanya jawab. Saya akan membagikan malam hari ini topik women dan leadership in practice. Jadi hal-hal saya ini nggak kayak Nick Vujicic atau saya ini motivator, bukan ya. Tapi saya membagikan ini dalam praktis leadership dari sisi praktis gitu ya, dalam keseharian. Next, Bang Mardi. Oke, jadi saya sudah perkenalan tadi ya, lalu saya akan menyampaikan sedikit kepemimpinan dalam terminologi sederhana, lalu kemudian tantangan untuk perempuan dan motivasi yang mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman yang perempuan gitu ya, teman-teman yang perempuan. Perempuan ini sangat penting soalnya, jadi memang kita jangan berpikir bahwa kita ini lebih lemah dari laki-laki atau kita lebih kuat dari laki-laki, tetapi kita setara dengan mereka pada beberapa poin. Tapi pada satu tertentu memang kita laki-laki adalah pemimpin. Tetapi apakah leadership yang dimaksud di sini adalah posisi laki? Bukan. Kita bukan berbicara tentang itu pada malam hari ini. Oke, next slide Bang Mardi. Bang Mardi. Next slide, Bang Mardi. Boleh pindah slide? Bentar ya Kak, lagi Oh ngecek. iya, Bang Mardi. Ada kendala Kak, bentar ya. Yang ini Kak? Oke. Oke, Jadi silakan. kalau kita bicara tentang leadership itu maksudnya itu bukan membicarakan tentang bahwa kita harus menjadi seorang pejabat atau kita harus menjadi kepala dari segala organisasi atau kita menjadi ketua dari semua organisasi atau kita pada posisi yang paling tinggi pada sebuah perkumpulan atau itu kita harus menjadi doktor atau itu kita harus menjadi PhD lulusan luar negeri, bukan. Jadi leadership itu adalah sebuah action yang akan dicontoh oleh orang lain. Jadi bagaimana kamu menguasai diri, bagaimana kita menguasai diri kita, mendisiplinkan diri kita, lalu kemudian kita menjadi contoh bagi orang di sekitar kita. Nah itu secara
practice leadership seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Simon tadi, bahwa leadership itu memang satu kemampuan untuk mengorganisir satu perkumpulan organisasi dan sebagainya. Tetapi leadership in practice-nya adalah bagaimana kita menguasai diri kita lalu kemudian menjadi contoh bagi orang lain. Ini saya dapat quote sederhana pada saat saya coba lihat leadership, oke, dia keluar ini. Nah, it is action and example. Jadi itu di highlight tuh action and example. Jadi leadership itu bukan orang yang diam-diam saja, nggak ada. Tapi itu bicara tentang apa yang kita kerjakan dan ditiru oleh orang lain. Oke, next slide. Ya, jadi ada dua kata tadi ya. Ada aksi yang berasal dari dalam, lalu kemudian contoh, menjadi contoh bagi orang lain. Itu memancar keluar. Jadi bagaimana kita menguasai diri kita, bagaimana kita memimpin diri kita, lalu hal-hal yang sudah kita kuasai itu terbentuk di dalam diri kita dan terpancar kepada orang lain. Itu terpancar gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat kisah cerita tentang Nick, ya itu dia banyak sekali cerita tentang kepemimpinan, membagikan tentang leadership itu di buku-bukunya atau di video-videonya, itu yang dia nggak punya hidupnya karena dia punya leadership yang baik, dia punya sesuatu di dalam dirinya yang baik, maka dia mempengaruhi jutaan orang di dunia. Ya, dia mempengaruhi jutaan orang di dunia. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam dirinya itu terpancar keluar, lalu dia mengucapkannya dan orang mengaguminya dan bahkan ada yang mengikutinya. Itu muncul dari sisi leadership. Apakah Nick ini lahir dari seorang yang besar, misalkan tiba-tiba dia jadi presiden, maka bisa ditiru? Tidak, dia orang yang biasa, orang yang justru tidak punya kemampuan dalam hal fisik. Dalam hal fisik dia nggak punya, tapi dia bisa membagi tentang leadership kepada banyak orang. Itu artinya bahwa itu adalah sebuah aksi dan sebuah contoh yang dia bagikan kepada orang lain gitu ya. Jadi ini sinkron gitu. Jadi kalau menjadi example itu atau contoh bagi orang lain itu pertama kali aksinya itu adalah memperbaiki memang menguasai diri. Nah dari situ nggak perlu capek-capek, cukup melakukan maka orang akan lihat dengan baik. Oke, selanjutnya saya singkat aja nanti teman-teman bisa tanya ya. Saya sebentar saja mungkin nanti langsung lanjut dengan Mas Oka. Nah, apa aksi yang ada di dalam itu yang dimaksud? Yang pertama, seseorang tuh harus punya visi dan misi. Ini tuh ngapain ya? Gitu kan. Saya nih mau melakukan apa ya? Saya mau menjadi seperti apa ya? Saya mau berkarya seperti apa? Yang kedua, orang yang bisa memotivasi diri. Ya. Jadi saya menulis buku, 2 buku, bukan pada posisi saya ini tidak sedang menyombongkan diri, tidak juga ya. Jadi saya ini sebagai ibu rumah tangga full, karena saya pada tahun 2012 berhenti bekerja, lalu di situ saya kemudian menjadi konsultan untuk beberapa organisasi, ada juga di American Red Cross, ada juga di Wahana Visi atau World Vision Indonesia, ada juga di beberapa tempat ya. Tetapi kemudian saya berpikir nih, ini saya berhenti bekerja, ya berhenti bekerja. Tapi saya pengen tetap bekerja, nggak mau ibu rumah tangga yang ngantar anak saya sekolah, sambil saya menulis buku. Jadi buku saya 2 itu lahir dari status saya sebagai ibu rumah tangga. Oke, lalu kemudian saya kemudian saya konsultan, kemudian saya masuk S3 pada tahun 2018 dan tahun 2020 saya lulus juga dalam posisi sebagai ibu rumah tangga. Saya tidak terikat pada satu institusi manapun, karena bagi saya prinsipnya dimanapun saya berkarya, saya bisa mempengaruhi orang lain, tidak mesti harus masuk dalam satu institusi yang harus dikenal orang lain. Tetapi saya tetap attach dengan anak-anak dan keluarga saya masih bisa berkarya. Dan mudah-mudahan Tuhan kasih umur yang panjang jadi bisa melakukan hal-hal lain yang berguna bagi orang lain. Jadi itu kalau bermimpi itu bukan saja kita bicara tentang masuk Bank Dunia atau kita masuk NGO yang besar atau kita masuk WHO atau NGO besar lain yang dikenal oleh dunia. Tidak, leadership itu masalah penguasaan diri, disiplin diri.
Dan untuk S3 memang saya lulus 2,5 tahun, 2,5 tahun yang dimana pada umumnya adalah lulus 3 tahun atau lebih gitu. Itu orang-orang bertanya, kenapa bisa lulus ya 2,5 tahun gitu? Karena pendidikan ini sangat sulit sekali, sebenarnya sulit ya bagi saya, nggak tahu bagi orang lain. Tetapi karena mendisiplinkan diri, maka saya puji Tuhan bisa menyelesaikannya dengan baik. Dengan IPK 3,86 cum laude pada baru beberapa minggu yang lalu. Saya bersyukur dan menikmati itu sebab ada ada hasil dari setiap kerja keras gitu, bekerja keras dan disiplin diri. Nah, disiplin ini sangat penting. Jujur terhadap diri sendiri, terbuka terhadap perubahan. Nah, ini apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini kadang-kadang antara hopeless ya, antara kita nih putus asa, antara ini ada harapan atau enggak, ini kemana-mana aku nggak bisa gerak. Tetapi orang-orang yang punya visi bisa memanfaatkan masa pandemi itu justru makin kreatif gitu. Nah itu juga sebuah leadership, bagian dari sebuah leadership yang baik, leadership yang kuat gitu. Jadi ketika kita mampu menguasai diri, itu jalannya terbuka dan menjadi efek kepada orang lain. Contoh kepada Bang Mardi dan teman-teman yang lain ini kan sebuah terobosan yang baru gitu. Jadi jika kita punya leadership yang baik pada segala situasi manapun, kita mampu memancarkan apa yang ada di dalam diri kita. Lalu kemudian kita bicara tentang perempuan. Seberapa pentingnya kan perempuan itu punya leadership yang kuat gitu. Next slide Bang Mardi. Kita bicara perempuan. Saya tertarik sekali nih tentang perempuan ya, makanya saya menulis satu buku tentang perempuan. Jadi perempuan itu penting memiliki leadership yang baik. Ya, apakah perempuan harus menjadi seperti Sri Mulyani semua? Enggak juga gitu. Tapi apakah mama saya tidak lebih baik dari Sri Mulyani? Mama saya baik. Bagi saya perempuan yang terhebat bagi saya adalah mama saya. Karena dia punya leadership yang baik, mengurus kami berempat sehingga kami semua lulus kuliah dengan baik dan bekerja dengan baik dan dididik dengan baik. Itu leadershipnya kuat. Maka tidak ada satupun anaknya yang kehilangan arah sampai pada saat ini ya, puji Tuhan. Dan mudah-mudahan itu sampai seterusnya ya. Jadi saya pikir begitu. Jadi apakah harus menjadi Sri Mulyani atau Bu Susi? Ya enggak juga. Masing-masing Tuhan memberikan perannya masing-masing. Tetapi apakah setiap perempuan harus punya leadership yang baik? Yes, itu harus. Baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai pekerja ke depannya, baik sebagai part-timer ke depannya. Itu baik ketika sebagai seorang mahasiswa itu udah harus dimulai. Apakah leadership harus dimulai pada saat sudah bekerja, Kak? Enggak juga. Ketika sudah aware dengan diri sendiri, di situ harus dibangun leadership yang baik. Apakah leadership itu satu yang turun dari surga sek gitu? Enggak juga. Leadership itu sesuatu yang ditanam, sesuatu yang ada prosesnya. Jadi itu ada itu jalan-jalannya itu ada gitu ya, ada prosesnya gitu pembentukan diri. Lalu kenapa menjadi penting leadership pada perempuan? Sebab satu perempuan dengan leadership yang baik dapat mempengaruhi banyak orang karena orang terinspirasi dengannya. Setidaknya keluarga kecilnya. Keluarga yang berkualitas akan menciptakan bangsa yang berkualitas. Dan perempuan yang berkualitas menjadi awal dari bangsa yang berkualitas. Jadi perempuan itu punya pengaruh yang besar terhadap kualitas satu bangsa. Kenapa pada satu bangsa? Sebab satu bangsa itu dimulai dari satu keluarga. Satu keluarga itu di mana perempuan mempunyai pengaruh yang besar. Maka kita harus punya leadership yang baik. Baik kita bekerja maupun kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, kalau kita bekerja, ini kan teman-teman nih ada yang masih bekerja, ada yang belum menikah nih sepertinya. Ini kan perjalanan masih panjang. Bahwa aku akan menikah, aku takut gitu. Aku takut nanti akan berhenti bekerja, aku jadi ibu rumah tangga. Enggak ada masalah, itu enggak ada kaitannya dengan apakah aku meredup leadership-nya dan segala macam. Itu enggak. Ya, jadi leadership itu enggak ada terkait dengan posisi, jabatan, bekerja di kantoran, tidak. Itu menjadi kamu, menjadi diri sendiri, itu leadership. Punya prinsip yang kuat. Nah, itu leadership. Ya, jadi nggak tergantung kepada kamu menjadi apa dulu baru harus punya leadership yang baik. Tetapi saya menjadi apapun saya harus mempunyai berperan seperti apapun saya harus mempunyai leadership yang baik.
Kemudian Waktunya yang 2 menit lagi ya, Kak? Ya, 1 slide terakhir. Iya. Bang, ambil LPM Bang. Ada nggak? Lalu apa yang menjadi tantangan bagi kita untuk memiliki leadership yang baik? Itu ya ini masalah pertama itu biasanya kita nggak tahu visi kita mau ngapain gitu ya, nggak ngerti visinya apa. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah proses. Penemuannya ada, itu sebuah proses. Yang kedua seringkali mudi. Perempuan tuh seringkali mudi, apalagi kalau sudah dekat setiap bulan misalnya mudi, males gitu. Nah, boleh nggak males-malesan sesekali? Boleh juga, nggak mesti serius juga seterusnya. Boleh istirahat, seimbang waktunya ya. Lalu gampang ke distract hal-hal yang sekitarnya sehingga disiplinnya kurang. Nah, perempuan juga perlu disiplin, waktu-waktunya harus ketat. Skala prioritasnya harus pintar gitu ya. Jadi pada saat berumah tangga, punya anak bisa diatur semua. Gitu. Jadi harus pintar-pintar gitu, harus leadership-nya itu memang harus kuat gitu. Pada diri sendiri dulu ya, penguasaan dirinya. Lalu menjadi lebih besar lagi challenge-nya bagi kita perempuan apabila kita sudah menikah dan memiliki anak. Nah, di situ diuji tuh leadership perempuan. Ya, bagaimana dia bisa tampil baik di segala tempat ataupun harus mengalah pada satu yang tertentu, pada hal tertentu gitu. Nah, leadership dicontoh dalam organisasi yang paling kecil adalah di dalam keluarga. Ya, kita leadership itu karena saya seorang perempuan, maka saya bukan penganut kaum feminin ya, feminis ya. Jadi bagi saya kesetaraan itu pada konteksnya gitu. Jadi maka perempuan perlu memiliki leadership yang baik karena perempuan itu pengaruhnya sangat besar di keluarga. Jadi maka kita harus punya itu dengan kuat. Demikian saya mungkin tidak banyak ya, nanti mungkin teman-teman bisa bertanya. Kak Dahlia next atau barangkali yang sesi yang lain. Terima kasih.